sebanyak 3 miliar yang diperuntukkan untuk anggaran Rumah Sakit Pratama Ujung Gading agar pos anggarannya dipindahkan ke Dinas Kesehatan. Karena dari awal Rumah Sakit Pratama itu pos anggarannya di Dinas Kesehatan, bukan di RSUD Kabupaten Pasaman Barat. Yang keempat, fraksi Nasdem meminta kepada pemerintah daerah untuk memperjuangkan nasib 216 honor daerah yang telah mengabdi hampir 15-17 tahun di Kabupaten Pasaman Barat ini. Kita lihat tinggal 216 lagi yang kita tinggal untuk honor daerah yang umurnya pun nanti seandainya pun jadi PNS atau P3K 2-3 tahun lagi sudah pensiun. Untuk itu bagaimana kita akan mencari solution untuk honor daerah tersebut. Selanjutnya, fraksi Nasdem meminta kepada pemerintah daerah menyelesaikan kasus hukum proyek yang bermasalah. Banyaknya proyek-proyek yang bermasalah, kita minta kepada pemerintah daerah sebagai eksekutif untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Contoh, stadion. Dari tahap pertama, tahap kedua tidak pernah selesai kasusnya. Bagaimana kita ingin membangun stadion apabila kasus hukumnya masih ada? Selanjutnya, kami minta kepada Bupati Pasaman Barat, fraksi Nasdem, meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk menyelesaikan kasus tempat pembuangan sampah yang ada di Muara Kiawai. Karena untuk mencapai Kabupaten Adipura harus mempunyai tempat pembuangan sampah yang cukup. Karena kami waktu beberapa 6 bulan lalu dengan Ketua dan Komisi 3 waktu itu, dari 10,6 hektar lahan yang dibeli pada tahun 2007, sisa tinggal 2 hektar lagi, selainnya menjadi sawit masyarakat. Selanjutnya, fraksi Nasdem meminta kepada pemerintah daerah memfokuskan terbentuknya ibu kota kabupaten. Kita ingin adanya ibu kota kabupaten yang ada di Pasaman Barat. Bagaimana kita melihat di mana letak ibu kota kabupaten ini? Minimal dari simpang Gapura Kejaksaan itu sampai ke bundaran itu harus kita bikin jalan 2, trotoar di tengah-tengah. Selanjutnya, fraksi Nasdem meminta kepada pemerintah daerah harus adanya ikon Kabupaten Pasaman Barat dan UMKM di kabupaten ini bisa kita nikmati hasilnya. Contoh, kalau kita melihat adanya batik di Desa Baru, itu bagaimana kita bisa membina dan baju hasil batik itu kita pakai untuk baju Hari Kamis batik Pemda sendiri. Dan banyaknya UMKM yang harus kita penuhi. Selanjutnya, fraksi Nasdem meminta pemerintah daerah agar adanya kontribusi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Kita melihat banyaknya regulasi-regulasi dari pusat untuk kontribusi COVID, tapi kita melihat perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat ini tidak ada kontribusinya untuk Pasaman Barat. Kita melihat kabupaten ini setidaknya membantu untuk karantina yang ada di Talu dan di rumah sakit. Terakhir, fraksi Nasdem meminta agar kantor DPRD ini diperhatikan untuk rapat-rapat paripurna istimewa yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Saudara Bupati, saudara pimpinan rekan-rekan anggota Dewan hadirin undangan yang kami berbahagia, demikianlah pendapat akhir fraksi Nasdem terhadap rancangan RAPBDP anggaran 2021. Mudah-mudahan masukan dan saran dari kami akan bermanfaat untuk kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 9 September 2021, fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Ketua Yafrizal ditandatangani, Wakil Ketua Buntara, Sekretaris Sapnil, Muzar, anggota ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDI Perjuangan kami persilakan. Lembaga paripurna DPRD Kabupaten Pasaman Barat yang sebenarnya tidak banyak yang kami sampaikan, yang sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan fraksi-fraksi. Tapi sedikit yang perlu kami sarankan kepada Bapak Bupati dan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat menyikapi satu, dengan tersisanya pegawai atau tenaga honor daerah kedua sebanyak 216 orang yang tersisa dari tahun 2005 sampai hari ini belum terakomodir. Untuk itu menyarankan kepada Bapak Bupati Pasaman Barat untuk bisa menyikapi satu, untuk memprioritaskan menjadi tenaga P3K secara aturan dan regulasi yang hari ini informasi yang didapat oleh pemerintah Kabupaten Pasaman
Barat sebanyak lebih kurang 1.000, semuanya itu tenaga, bukan tenaga teknik, tenaga administrasi. Makanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan nanti tahun 2023 honor daerah dan tenaga tidak dikenakan lagi untuk diangkat dan dijadikan. Untuk itu sebagai moralitas, pandangan dari PDI Perjuangan Indonesia menyikapi dengan tenaga K2 yang telah bekerja lebih kurang 11 tahun sampai hari ini, mohon untuk diajukan permintaannya secara khusus menjadi pegawai P3K untuk Kabupaten Pasaman Barat. Demikian pada fraksi PDI Perjuangan, sebuah batun kata Pak Wakil Ketua Haji Dalius, si pangampek suku menanti padang tujuh mangkok pinaga. Ubek lagi penyakit pai bakaba tukang tawa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Ubek lagi penyakit pai, Pak Mano nasib si tukang tawa. Kami ikut tukang tawa saja. Penyakit Pak Bupati pai, ubek lagi nasib kita dah jadi. Kan itu satu. Tapi tidak apa-apa, itu sekitar umur saja. Baik, Partai Amanat Nasional, kami persilakan. Tadi sedikit duluan fraksi tentang Nasdem, Kampung Utara ada yang saya minta duluan, bukan saya lupa, ada yang saya lupa. Terima kasih. Silakan boleh saja saya mau duluan. Silakan boleh saya ke depan. Karena saya berbilang siap. Oh, terima kasih. Ya. Terima kasih. Seharusnya kalau yang aku berdoa, cari dulu di mana fraksi di atasnya. Ya. Langsung saja. Kalau kemudian sudah saya. Ribut telepon saja pimpinan. Terima kasih. Kita ada sama Pak Gubernur. Tuan Pembangunan Lurah Rakyat, kami persilakan. Pendapat akhir fraksi Persatuan Pembangunan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Jawaban Bupati atas laporan Komisi-Komisi DPRD terhadap pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati Pasaman Barat, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, yang terhormat Saudara Forkopimda, Sekda, dan asisten serta kepala SKPD Pemda Pasaman Barat, yang terhormat Saudara Sekwan beserta staf, yang terhormat rekan-rekan pers, hadirin para undangan yang kami muliakan. Melibatkan rahmat taufik serta hidayahnya dalam diri beliau terdapat suri teladan yang baik. Masukan kinerja dinas-dinas terkait yang dilaporkan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Pasaman Barat serta meningkatkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 2. Kami dari fraksi Persatuan Pembangunan Nurani Rakyat menyarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat agar lebih berinovasi dalam pelayanan kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, supaya masyarakat lebih mudah dalam mengurus kelengkapan seperti akta kelahiran, EKTP, dan kartu keluarga. 3. Setelah mempertimbangkan fungsi dan kegunaan tenaga harian lepas dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan terhadap publik, maka kami dari fraksi Persatuan Pembangunan Nurani Rakyat merasa perlu memanggil dan merekrut kembali tenaga harian lepas tersebut. 4. Kami dari fraksi Persatuan Pembangunan Nurani Rakyat mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat agar mempercepat pelaksanaan pekerjaan terutama pokok-pokok pikiran DPRD demi mencapaikan janji reses DPRD. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota Dewan, hadirin hadirat yang berbahagia. Demikian pendapat akhir kami fraksi Persatuan Pembangunan Nurani Rakyat terhadap jawaban Bupati atas laporan Komisi-Komisi di DPRD terhadap pembahasan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasaman Barat. Oleh karena itu, kami dari fraksi Persatuan Pembangunan Nurani Rakyat menyetujui RAPBD ini dijadikan APBD di Kabupaten Pasaman Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pendapat akhir fraksi PKS, kami persilakan. Baik,
atas jawaban Bupati terhadap RAPBD Perubahan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2021 yang berlangsung dengan tertib, aman dan lancar, maka selesai pula sidang paripurna kita pada hari ini. Saudara Bupati, rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD, serta para hadirin undangan yang berbahagia. Demikian rapat paripurna ke-10 masa sidang pertama pada hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dengan resmi ditutup. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2004-2005 dia sudah diangkat jadi pegawai pemprov daerah. Namun pada hari ini mereka masih berstatus pegawai pemprov daerah. Hari ini juga ada peluang untuk menjadi pegawai P3K. Ketika ada peluang pegawai P3K, kami berharap kepada Bapak Bupati, kami fraksi Gerindra berharap pada Bapak Bupati, mohon dibuat skala prioritas pada mereka. Jadikan mereka skala prioritas sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi, kayaknya tahun 2023 tidak boleh lagi menurut THR. Jadi ini adalah salah satu yang akan memperkuat Bapak Bupati sebagai Bupati Pasaman Barat sebagai orang yang bisa mengambil keputusan dalam pengangkatan pegawai P3K di Pasaman Barat. Sekian, terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tidak terkecuali sarjana atau tidak ya. Pokoknya honor daerah yang dulu. Ya, Pak. Baik. Terima kasih. Berarti kita dulu sekali. Ya, terima kasih. Tadi kami dari beberapa fraksi, ada Bintang Nasdem, ada fraksi Gerindra, ada fraksi PDIP, dan mayoritas seluruh fraksi di DPRD mendukung. Tadi kami sampaikan jelas, saya dari Bintang Nasdem, Gerindra dan PDIP, jelas tadi disampaikan bahwa bagaimanapun nasib 216 honor daerah itu akan kami perjuangkan. Karena mereka telah mengabdi berpuluh tahun di Kabupaten Pasaman Barat ini. Bahkan saya juga pernah dulu mengundang langsung Komisi 2, Gus Pardi Gaus, untuk acara langsung berbicara dengan Komisi 2 untuk bahan mereka dikirim ke Menpan. Untuk itu kami mengharapkan dari 3 fraksi ini adanya giat atau usaha, keseriusan dari pemerintah daerah untuk menjemput bola, setidaknya tidak pun PNS mereka dikasih jatah P3K. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ya, oke, terima kasih pada rekan. Kemudian memang apa yang dikatakan saudara Guntara tadi, 216 pegawai Honda ini sebenarnya mereka termasuk pahlawan pemekaran. Kenapa? Mereka adanya di saat pemekaran. SK-nya 2004 dan 2005. Alangkah baiknya ketika pemerintah pada saat ini punya peluang menjemput menjadikan mereka pegawai negeri ASN atau non ASN. Yang jelas pada ini karena sesuai dengan batasan umur dan peraturan ASN itu sendiri, mereka kita cenderung menjadi pegawai P3K di Pasaman Barat. Untuk itu tentu informasi ini kita akan desak Bupati, BKPSDM untuk memperkuat agar mereka jadi P3K ini. Mungkin hanya itu. Mungkin Nasir. Terima kasih. Sebagai tambahan, berawal dari kami dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasaman Barat yang membidangi pemerintahan hukum dan HAM. Jauh sebelumnya kami telah berupaya secara moralitas, ini tanggung jawab besar dari kami anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, terutama Komisi 1, menyangkut dengan hak-hak penggiat-penggiat pegawai pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang terhitung dari awal pemekaran 2005 yang digolongkan jadi K2 dan sampai hari ini telah 11 tahun menumpang harapan hidup kepada 17 tahun pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Bupati untuk serius, guys, bahwa untuk serius meminta formasi khusus untuk kebutuhan dan harapan saudara dan rekan-rekan kita yang sebanyak 216 orang telah mengabdi kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk dijadikan setidak-tidaknya P3K. Kalau untuk jadi pegawai negeri, jelas secara regulasi diatur dalam undang-undang, tapi mudah-mudahan undang-undang akan berubah, mana tahu nanti keberuntungan dan nasib, semuanya menjadi glodo nanti diangkat menjadi PNS. Tapi sampai hari ini, undang-undang dan peraturan belum berubah, dibatasi oleh usia. Harapan dari mereka, sahabat kita ini, dan dukungan dari DPRD Kabupaten Pasaman Barat untuk Bupati, pemerintah untuk priority, memohon dan meminta untuk secara khusus diangkat menjadi P3K, kawan-kawan dan sahabat kita yang 216 orang di Kabupaten Pasaman Barat yang tergolong menjadi K2 sampai hari ini. Demikian, terima kasih, dan didukung pula oleh fraksi Gerindra dan fraksi Bintang Nasdem, saudara saya Guntara Desa dan kakak saya Adil Riza mendukung penuh apa yang menjadi tugas dan fungsi dari Komisi 1 untuk mengawal dan mendukung supaya 216 ini menjadi pegawai P3K Kabupaten Pasaman Barat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 216 ini tenaga teknis atau tenaga teknis? Tenaga administrasi di lingkungan Pemda yang tidak termasuk dengan tenaga kesehatan guru. Sementara pemerintah daerah sekarang formasi yang lebih kurang 1000 orang ini semuanya ada di formasinya terletak di guru dan tenaga kesehatan. Sementara yang tenaga administrasi belum ada formasinya. Jadi kekhawatiran dari kita, teman dan sahabat kita itu nanti sesuai dengan peraturan PP 49 tahun 2018
semua tenaga honor dan kontrak akan berakhir 2023. Dalam segi umur Bang, ini yang 216 ini Semuanya rata-rata telah umurnya berapa ini Bang? Rata-rata semuanya telah berusia 45. 45 ya. 45 dan 50. Untuk peluang memang ada Bang? Untuk pegawai negeri, untuk ASN tipis kemungkinan peluang itu. Untuk P3K? Untuk P3K tergantung keseriusan. Dari pembuat Nanti dari jatah sekarang kan ada itu 1.200 P3K untuk Pasaman Barat, itu tuh bisa itu dialihkan ke sana. Oh, itu secara regulasi dengan aturan tidak bisa, karena itu sudah diatur oleh undang-undang dan formasi dari pusat. Berarti kita mengharapkan formasi 2022. Iya, itulah caranya harus kita kawal bersama-sama, mudah-mudahan ada keseriusan dari pemerintah daerah. Sedikit tambahan, saya menginginkan setelah tes 1.200 guru untuk P3K yang diusulkan, saya menginginkan setelah ini adanya tes tanpa tes untuk 216 orang ini. Kalau kita adu tes, kita buka untuk umum, kita merasa mereka akan kalah dengan bersaing dengan anak-anak muda yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Kita lihat dari segi umur mereka, dari segi pola kematangan mereka tentu jauh daripada yang baru-baru segar. Saya menginginkan tanpa tes, 216 ini tanpa tes. Saya menginginkan kita usulkan, kita jemput bola, karena mengabdi pun mereka di P3K paling lama mereka akan mengabdi 5 tahun, mengingat usia mereka. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, yang 216 ini adalah prioritas. Yang 216 ini adalah pengabdian yang selama ini yang dirasakan oleh Pasaman Barat, adalah anggota honor pertama yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Untuk itu saya minta BKPSDM, Pak Bupati jemput bola ke atas. Kalau perlu kami siap mendapatkan. Jadi untuk status mereka saat ini Bang? Masih nasional. Kontrak atau honor daerah? Istilahnya kan ada honor kontrak. Sebenarnya jatuh mereka honor kontrak. Honor kontrak. PTT ya. Berarti yang menerima 800 setiap bulan? Enggak, 1.550.000. 1.550.000. Iya. Ya, tetap berita. Fraksi Persatuan Keadilan Sejahtera. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Dewan yang terhormat dari Fraksi Persatuan Keadilan Sejahtera atas tanggapan, masukan dan saran yang telah disampaikan. Begitu dapat kami tanggapi sebagai berikut. Terima kasih kami sampaikan pada Fraksi Persatuan Keadilan Sejahtera dengan melakukan rotasi, mutasi dan promosi. Dua, terhadap saran dari Fraksi Persatuan Keadilan Sejahtera untuk lebih giat dalam upaya pencapaian target pendapatan asli daerah melalui SKPD terkait pendapatan akan terus dilakukan upaya tidak hanya mengoptimalisasikan sumber-sumber PAD yang telah ada, tetapi juga diharapkan kreativitas untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru. Tiga, program pemulihan ekonomi daerah merupakan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan alokasi anggaran daerah dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran tahun 2021 sudah memuat program tersebut, diantaranya peningkatan infrastruktur daerah, peningkatan akses ke sentra-sentra produksi perkebunan maupun pertanian. 4. Terhadap saran fraksi PKS terkait dengan pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 untuk menjadi prioritas pada perubahan APBD tahun 2021 termasuk dalam hal pelaksanaan vaksinasi. Pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran sebagaimana ketentuan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 termasuk dalam hal penyediaan vaksinasi. Kami sepakat dan sependapat dengan fraksi PKS bahwa kita perlu lebih giat lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, terutama melaksanakan protokol kesehatan serta vaksinasi. Terkait dengan ini kami selalu akan selalu kita laksanakan melalui SKPD terkait. G. Jawaban atas pendapat akhir fraksi Persatuan Pembangunan Nurani Rakyat. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Dewan yang terhormat dari fraksi Persatuan Pembangunan Nurani Rakyat atas tanggapan, saran, dan masukan yang telah disampaikan. 1. Kami sependapat dengan fraksi DPR untuk melaksanakan semua hasil pembahasan dan rekomendasi dari komisi-komisi DPRD untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 2. Terima kasih kami ucapkan pada fraksi Partai Demokrat atas sarannya. Saya ulangi, terima kasih kami ucapkan kepada fraksi Partai Demokrasi
atas sarannya pada pemerintah daerah untuk lebih berinovasi dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka meningkatkan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan akan dilakukan kerjasama antar kecamatan dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Terhadap jasa tenaga dan lepas, sampai saat ini kami masih melakukan pendataan dan dalam penganggaran belanja jasa tenaga harian lepas akan kita sesuaikan sebagaimana ketentuan yang berlaku. 4. Pemerintah daerah pendapat dengan fraksi Persatuan Pembangunan Daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang belum dilaksanakan, khususnya kegiatan yang direncanakan melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Hari ini akan kami tidak lanjuti dengan segera pemerintah daerah memerintahkan OPD terkait untuk segera memproses sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga pembangunan dapat segera dilaksanakan. H. Jawaban atas pendapat akhir Bintang Nasdem DPRD Kabupaten atas penghargaan yang setinggi-tingginya pada anggota Dewan yang terhormat dari fraksi Bintang Nasdem atas tanggapan, masukan dan saran yang telah disampaikan. Untuk itu dapat kami tanggapi sebagai berikut. 1. Terima kasih atas apresiasi dan optimisme dari fraksi Bintang Nasdem pada pemerintah daerah untuk mencapai target-target yang sudah disepakati bersama, khususnya dalam hal pencapaian PAD. 2. Pemerintah daerah akan segera melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan selesai RAPBD tahun 2001 ini. 3. Berkaitan dengan saran fraksi Bintang Nasdem pada pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam hal pelayanan publik seperti pelayanan data kependudukan pada dinas kependudukan. 4. Terhadap jasa tenaga harian lepas akan segera kami selesaikan pendataan dan selanjutnya pemerintah daerah akan melakukan perhitungan analisa jabatan dan analisa beban kerja sehingga didapatkan kebutuhan OPD terhadap tenaga harian lepas. 5. Terima kasih atas saran terkait dengan lampu penerangan jalan melalui OPD terkait akan kami inventaris kondisi lampu penerangan jalan baik di jalan kabupaten maupun di jalan kecamatan. 6. Terima kasih atas dukungan fraksi Bintang Nasdem terkait dengan penyediaan tugu pembatas antar kecamatan. 7. Sehubungan dengan saran dan untuk segera memanfaatkan rumah sakit Pratama Ujung Gading. Hal ini kita laksanakan dengan terlebih dahulu mempersiapkan sarana dan prasarana dan sumber daya yang memadai sehingga bisa menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 8. Terima kasih atas dukungan fraksi Bintang Nasdem terkait dengan rencana pembangunan sekolah unggul di Pasaman Barat. 9. Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada fraksi Bintang Nasdem yang telah menyetujui rancangan perubahan APBD tahun 2001 untuk dijadikan perubahan APBD tahun 2021. Bapak pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Dan sebelumnya, sebelum saya tutup, ada tadi pertanyaan atau saran dari Partai Gerindra, yaitu Bapak Adewita tentang pegawai Honda yang dimohonkan atau kita usahakan untuk menjadi tenaga P3K. Dan insyaallah ini akan kita perjuangkan secara bersama-sama dan kita harapkan untuk tahun 2022 nantinya atau pengadaan tenaga P3K untuk tahun berikutnya, insyaallah mereka-mereka yang sudah menjadi honor daerah akan kita prioritaskan untuk menjadi P3K. Terima kasih. Dan sampai hari ini yang 2016 ini tidak ada yang dirumahkan. Terkait juga dari beberapa saran tanggapan dari beberapa fraksi tentang peningkatan PAD di Pasaman Barat, membuat inovasi baru untuk pencapaian PAD. Kami melalui kesempatan ini mungkin tidak berapa lama lagi kami akan menyurati DPRD. Kita berencana akan membuat pabrik minyak goreng di Pasaman Barat ini. Dan tentunya nanti harapan kita
reses namanya meninjau di mana ada daerah yang sudah membangun pabrik ini. Insya Allah nantinya akan kita buat di Pasaman Barat. Karena dari pengalaman kita sampai hari ini PAD kita baru dari pajak-pajak, tapi insya Allah dengan nantinya ada pabrik ini, daerah kita mempunyai penghasilan sendiri seperti daerah-daerah lain. Dan juga Bapak Pimpinan, Bapak Ketua dan Pimpinan bersama anggota, rencana kita untuk peningkatan PAD juga yang hari ini ada hutan kota itu akan kita jadikan kebun binatang seperti yang di Bukit Tinggi. Ini juga kalau kita tinjau ke Bukit Tinggi sangat mendapatkan hasil penambahan PAD daerah. Bukit Tinggi itu 26 miliar 1 tahun, APBD-nya dari kebun binatang. Ya. Dan membuat kebun binatang ini Bapak-Bapak hanya sangat mudah sekali. Kita hanya membuat kandang-kandangnya, sedangkan penghuninya atau binatangnya sangat mudah sekali. Dan di situ hanya ular, ya, gajah, harimau, itu kan dapat itu. Dan mudah bisa dipinjam dari kebun binatang yang ada di Indonesia ini. Seperti di Bukit Tinggi, harimau itu sekarang 7. Kita sudah ada konsultasi, mereka akan bisa meminjamkan kepada kita 2 atau 4 ekor. Sangat mudah membuatnya, dan ini sangat diminati oleh masyarakat. Di Bukit Tinggi, kalau hari Minggu itu 7.000 orang pengunjungnya. Sabtu Minggu 7.000, kalau hari Minggu biasanya 10.000 orang pengunjungnya. Jadi ini sangat mudah untuk meningkatkan PAD Pasaman Barat. Bapak Pimpinan, anggota Dewan yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Demikian jawaban kami atas pendapat akhir fraksi DPRD Kabupaten Pasaman Barat terhadap rancangan APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2021. Semoga jawaban ini dapat memuaskan anggota Dewan yang terhormat. Namun apabila nanti masih ada yang kurang jelas atas jawaban kami, dapat kita beri jawaban pada waktu-waktu lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban Bupati terhadap pendapat akhir fraksi terhadap rancangan APBD perubahan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2021 yang insya Allah akan menjadi peraturan daerah APBD perubahan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2001. Maka dengan ini kami minta persetujuan. Apakah jawaban Bupati dapat kita terima? Terima kasih. Selanjutnya penandatanganan nota kesepakatan dan SK DPRD, kita persilakan. Banyak nih Pak Wati. Iya. Jadi ini. Lagi. Lancar nih Pak. Uang ini. Kalau minta uang itu lancar. Nah. Ada ya. Ya itu. Benar. Satu lagi. Oke, betul. Nasir. Itu aja baik. Itu sehat. Itu ini sehat dan tidak menular. 1, 2. Tidak menular. Kabupaten Pasaman Barat menimbang dan seterusnya, mengingatkan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat tentang rancangan APBD perubahan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2021 menjadi APBD perubahan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2021.
Pasal 1. Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2021 sebelum ditetapkan menjadi APBD Perubahan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2021 terlebih dulu dilakukan kesepakatan bersama antara DPRD dengan kepala daerah yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama nomor 170 garing 06 garing DPRD garing 14 garis datar 2021 nomor 188.45 garis miring 466 garing hub garis datar Pasbar garing 2021 yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan kepala daerah. Pasal 2. Nota kesepakatan bersama ini sebagai maksud pasal 1 merupakan penampilan yang tidak dapat disahkan dari keputusan ini. Pasal 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Simpang 4 pada tanggal 9 September 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Kedua, Panizal Abni, ST.